Dari informasi masyarakat yang kami terima, itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. GP ini adalah pemegang saham kendali. Sebagai kepala daerah. GP pemegang saham kendali. Jadi IPW berbicara tentang inisial. Padahal Mas Sugeng sendiri tidak pernah menyebut Ganjar Pranowo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, Bang. Ya, salam juga sejahtera kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Salam sejahtera. Apa kabar Mas Sugeng? Alhamdulillah, Bang. Ya. Saya sehat. Ya. Terima kasih. Saya tuh bersyukur memang selalu sehat, Bang. Gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung 20 tahun ini nyaris cuman flu pilek dan yang paling berat COVID waktu itu. Waktu COVID. Sempat kena enggak ya? Wih, kena berat, Bang. Oh, kena. Nyaris melayang juga. Gitu ya? Habis itu, tapi lolos ya? Lolos. Jadi makanya saya bersyukur ya. Dan kelihatan lebih mudah setelah lolos dari COVID gitu ya. ini ya. Karena segala macam obat diminum kan? Iya, harus semangat, Bang. Menolak tua saya. Iya. Ya, karena orang seperti Mas Sugeng ini memang dibutuhkan. Mas Sugeng, saya kira memang para penonton kita sudah kenal ya. Mas Sugeng ini ketua IPW ya. Indonesia Police Watch. Ya, jadi sempat dalam seminggu ini heboh sekali ya. Rame itu Mas Sugeng itu melaporkan. Iya. Yang dilaporkan itu adalah sebenarnya gratifikasi di dalam Bank Jateng. Iya. Gitu ya. Kemudian melebar kemana-mana kan gitu. Betul, Bang. Ramenya di sana. Jadi bagaimana Mas Sugeng bisa cerita sedikit tentang laporan Mas Sugeng langsung ke KPK ya? Iya. Tentang Bank Jateng ini. Iya. Sebenarnya bagaimana ini prosesnya? Jadi Indonesia Police Watch ini kan kalau dulu itu dikenal mencermati polisi saja ya. Tidak bicara tentang isu hukum di luar kepolisian, isu hukum di kepolisian. Tapi di zaman saya ini, saya memperluas mandat itu dan berdasarkan juga rapat pengurus ya. Jadi mandat diperluas juga terhadap isu korupsi. Bisa, apalagi kita punya undang-undang tindak pidana korupsi tentang peran serta masyarakat mengungkap korupsi ya. Jadi kita menerima banyak pengaduan yang sudah pernah kami adukan kan Pak Wamen ya. Kemudian Wamenkumham ya. Kemudian kasus dugaan korupsi di Pemalang kami rilis kalau tidak salah Agustus ditangkap. Ya, itu. Kemudian isu Pak Firly juga. Jadi kami menerima pengaduan masyarakat dan harus dilayani. Nah, pengaduan kami 5 Maret waktu itu beberapa hari lalu ke KPK, itu kasus yang sebetulnya umum saja, Bang. Yaitu adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bank Jateng. Dalam hal ini diwakili oleh dirutnya Saudara S ya. Periodenya adalah 2014 sampai dengan 2023. Itu gratifikasi dalam bentuk cashback yang jumlahnya 16% dari premi yang dibayarkan oleh debitur Bank Jateng yang mendapatkan kredit dari Bank Jateng dibayarkan kepada premi asuransi yang dibayarkan kepada
perusahaan asuransi penjaminan. Iya. Ya, ada 4 perusahaan. Salah satunya Askrida, Askrindo. Kemudian ada 2 lagi ya. Saya harus lihat ya. Nah, itu ada cashback. Nah, dalam praktek penyelenggaraan manajemen bank di mana ada di sana adalah dananya dari pemerintah, ini kan dilarang. Kalau bank swasta murni, ya, bank swasta murni mungkin hanya kode etik tidak boleh. Tapi ketika ini bank sumber dananya adalah dari uang negara, APBD atau APBN, maka ada larangan korupsi. Nah, itu diterimalah. Jadi kami laporkan itu, Bang, ke KPK ya, kami laporkan. Kemudian dari informasi masyarakat yang kami terima, itu patut diduga dari 16% itu ada mengalir kepada inisial GP. Patut diduga. Siapa GP ini? GP ini adalah pemegang saham kendali, ya. Sebagai kepala daerah. GP pemegang saham kendali. Pemegang saham kendali. Tapi kalau dilihat akan ketahuan, ya. Yang kalau orang disebut kepala daerah dan ada orang mengidentifikasi kemudian. Karena wartawan mungkin mengkonfirmasi ada seorang bernama Ganjar Pranowo mengidentifikasi dengan menyatakan tidak pernah menerima yang dituduhkan oleh IPW. Jadi IPW berbicara tentang inisial, media mengungkap supaya eye-catching langsung, tembak langsung, hot menjadi isu nama, hot. jadi isu hot menggelinding. Padahal Mas Sugeng sendiri tidak pernah menyebut Ganjar Pranowo. Iya. Jadi kan media memang menariknya di sana ya. Kenapa saya tidak menyebut? Ya tentu saya kalau takut kan saya tidak melaporkan ya. Kekhawatiran kan ada, Bang. Kekhawatiran itu adalah sistem pertahanan psikologis ya, yang harus dibentuk untuk perjuangan tetap panjang. Kalau sembarang berkali-kali tersangka kan macet juga perjuangan. Ya. Jadi saya mengemas dengan perlindungan hukum dengan menyebut GP, gitu loh. Kalau orang lain menyebut, lo bukan saya dong. Ya itu walaupun itu permainan, ya kan. Ya sudahlah. Jadi gitu, Bang ya. Jadi ini menarik karena kenapa, Bang? Ini saya terima 10 bulan yang lalu. Info ini 10 bulan yang lalu. Bahkan dalam rangka investigasi itu saya ketemu beberapa pihak, bahkan dari internal PDI sendiri. Punya posisi di Jawa Tengah sebagai politisi, punya posisi di Jawa Tengah, di DPRD Jawa Tengah. Ya, tentang katanya ada praktek-praktek yang tidak yang tercela gitu ya, terkait Bang Jateng ya, ngomong kanan kiri lah, dan juga ada informasi dari orang dalam Bang Jateng. Gitu ya. Tapi kan ini karena saya tahu inisial GP ini ya, saya menahan diri untuk tidak melaporkan. Saya laporkan baru. Kenapa menahan diri? Karena kan ada proses kontestasi politik. Yang seolah-olah menggagalkan, ya kan? Menggagalkan. Saya tidak mau dong. Kontestasi politik sudah berlangsung, tahapan-tahapannya sudah pencoblosan. Bahkan sudah penghitungan sampai tanggal 5 Maret itu mungkin 80% ya, real account, dan sudah tampil hasil real account-nya. Ya, karena ini pelapornya menanya gimana dong? Ya saya laporkan. Jadi walaupun dibilang jadinya serangan ya, nyetrum ya, menghambat angket. Itu yang muncul. Jadi serba susah ya. Serba susah. Ya, jadi kita padahal kan berjalan di dalam proses hukum, tetapi orang lain melihat ini proses politik. Nah, jadi ini kan tergantung daya tahan juga kan. Iyalah. Tapi selama ini Mas Sugeng ya, selama Mas Sugeng ini melaporkan kasus ini ke KPK, dan kita tahulah
Artinya yang disebut GP ini kan bukan orang sembarangan. Mm-mm. Punya posisi, Mm-mm. bahkan kita sebut saja sebagai capres. Mm-mm. Belum tentu kalah juga kan. Dari Belum hasil hitungan tentu. ini kan Iya belum belum. selesai. Iya belum Gitu selesai. kan. Nah artinya kan apa ada tekanan-tekanan terhadap Mas Jadi, Sugeng dari pihak tertentu? yang berat tuh begini Bang, secara perasaan ya, yang berat itu saya dikritik oleh teman-teman aktivis ya. Ternyata kan teman-teman aktivis pro demokrasi yang teman-teman itu ini banyak mendukung paslon 03, ya kan banyak. Ya. Itu yang kemudian saya dikritik ya. Kritik, dibilang main sirkus apa ini ya. Kemudian ada juga yang mengirim dengan nomor-nomor luar negeri, cair ya. Jadi dapat dia disindir lah ya, cair ya. Kemudian ingin menjatuhkan. Nah ini dari teman-teman. Kalau dari yang lain belum ada ya. Misalnya, oh sudah ada di demo. Oh ada. Sudah di demo. Ke kantor? Bukan, ke Mabes Polri. Supaya saya ditangkap. Ya, saya ditangkap. Ada Serikat Rakyat Demokratik. Padahal Ketua Serikat Rakyat Demokratik itu teman baik saya. Teman saya. Lu kalau ada ada itu tanya langsung aja ketemu saya, tapi dia minta saya ditangkap ya. Nah, kalau tekanan lain nggak ada Bang ya, nggak ada ya. Bahkan dari partai PDIP sendiri pun tidak ada ya kan. Dia punya masa besar ya. Dia nggak ini apa responnya kan di publik dan itu harus dihargai. Yang nggak tahan itu teman ya. Padahal seingat sejauh saya itu tidak pernah mengomentari politik, Bang. Selalu aksi hukum. Aksi hukum, nggak pernah comel ya. Orang bilang rewel itu. Ini dampaknya saja kan kebetulan ya. Kebetulan yang bersangkutan sedang berada dalam proses pilpres. Iya. Ya saya kira biasalah. Iya harus diterima. Ada pro kontra ya. Jadi kalau Mas Sugeng melihat modus dari gratifikasi ini apa sih, Mas? Ya memperkaya diri saja, Bang. Ya memperkaya diri karena jabatannya, karena dia bisa memfasilitasi terjadinya transaksi bisnis yang pasti harus terjadi, yaitu debitur dari Bank Jateng wajib mengasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi. Ya, maka kalau dalam transaksi bisnis to bisnis komisi biasa. Komisi biasa. Tapi ini menjadi dilarang karena ada unsur di sana modalnya dari negara tidak boleh. Itu dan bank itu kan bukan bank swasta. Bukan. Ini kan bank pemerintah. Benar, murni pemerintah. Ya, nggak boleh sebenarnya kan. Pemegang sahamnya kan adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten di Jawa Tengah. Ada juga informasinya bahwa 5,5% kalau tidak salah itu diberikan kepada pemegang saham dari pemerintah kota dan kabupaten ya. 5,5%. 5,5 lagi provinsi. 5,5 dikelola oleh Dirut yang diisukan yang berdasarkan informasi diserahkan oleh Dirut kepada seseorang bernama GP. Gitu ya. Gitu Bang. Ya jadi artinya ya kalau modusnya kita nggak tahu dalam hati mereka masing-masing barangkali ya. Modus memperkaya diri tadi. Iya, memperkaya diri. Tujuannya gitu. Motifnya memperkaya diri. Dan cukup besar itu memang sebesar 100 miliar ya. Besar, Bang. Itu ini kan 100 miliar yang pemegang saham GP nih yang terima kan? Dari saudara S patut diduga dialirkan kepada GP katanya di Jogja. 100 M. Lebih. Ya, karena kurun waktunya kan 2014 sampai 2023.
Jangan-jangan begini Mas Sugeng, jangan-jangan hampir semua bank-bank pemerintah daerah ini praktek-praktek seperti ini terjadi barangkali. Saya dapat informasi baru terkait beberapa bank daerah ada dugaan juga penyimpangan begitu ya, Gitu ya. ada aliran dana ya. Beberapa bank daerah dikaitkan dengan penerimaan dana tunainya kepada kepala daerahnya. Ini lagi kami dalami ya. Lagi kami dalami bahkan terkait dengan salah satu asuransi namanya Askrida gitu ya. Itu infonya juga didirikan oleh pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah juga. Nah, jadi ada di sana asuransi-asuransi ini mengelola dana besar juga digunakan untuk para pemegang sahamnya. Iya. Jadi ini yang harus didalami ya, peristiwa Jadi kan pidananya. apa langkah yang dilakukan oleh Mas Sugeng ini harus dilihat sebagai membuka kotak Pandora ini, Benar. ya, supaya orang lebih terbuka lagi, transparan melihat persoalan-persoalan. Kita kan kadang-kadang lupa masalah-masalah ini. Padahal kan bank daerah ini betul-betul maksudnya untuk membantu. Dananya kan dari APBD ya kan, dana masyarakat kan ini. Dana pajak nih bayar oleh masyarakat di daerah. Ya. PBB, uang PBB, uang pajak, macam-macam. Ya. Dalam bentuk penyertaan modal yang ditetapkan dalam perda. Ya kan, harus dipertanggungjawabkan. Ya, artinya harus dicari satu pola bagaimana pemerintah daerah itu bukan pemegang saham. Betul. Mungkin mereka sebagai komisaris oke, tetapi bukan sebagai pemegang saham. Kalau pemegang saham kan menentukan. Ya, kalau namanya badan usaha daerah pasti pemegang sahamnya pemerintah daerah, Bang. Ya. Tapi mungkin di sini penempatan komisarisnya jangan kepala daerah langsung ya. Kepala daerah kan jabatan politik ya. Harusnya misal sekda ya. Ya, sekda nih ya. Atau kepala dinas keuangan. Kepala dinas keuangan ya. Kemudian kepala daerah harus juga mengecek kan ini orang tempatkan praktek penyelenggaraan good corporate government-nya jalan atau tidak. Karena di Bank Jateng kasus ini sudah yang terbukti melanggar sudah banyak, Bang. Kredit fiktif di Jakarta, di Blora ya. Sudah divonis bahkan sampai 500 miliar lebih ya. Gitu. Udah divonis nih beberapa kasus ya. Dan ada informasi-informasi lain. Jadi saya sebetulnya hanya mau membuka supaya pemerintah atau penegak hukum memberi perhatian nih terhadap dugaan penyimpangan ini. Karena baru dapat juga saya hasil audit ya keuangan itu tahun berapa itu ya, itu ada dugaan penyimpangan juga. Ini baru saya dapat ya, nanti saya mau pelajari kalau informasi itu bisa menambah pembuktian dalam yang saya laporkan, saya akan sampaikan ke KPK. Ya, itu sebagai untuk melengkapi ya. Melengkapi. Ya, melengkapi. Saya kira langkah Mas Sugeng ini langkah sebenarnya jangan dilihat dalam kasus berkaitan dengan GP saja. Iya. Ya kan? Betul. Tetapi kan harus dilihat ini bagaimana kita membuka bahwa terjadi praktek-praktek seperti ini di bank-bank lain yang ada di daerah lain. Ini kan begitu. Betul, artinya kan perlu ada investigasi yang selama ini terlewatkan, gitu loh. Dan jumlahnya besar. Dan kalau memang ini terjadi, ya otomatis kan harus dicarikan pola solusinya seperti apa untuk mencegah ini kan gitu. Banyak sekali katanya juga ada terjadi di Bank Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Indramayu dan macam-macam. Betul, Bang. Terlalu luas gitu loh. Dan ini kan sebenarnya bank yang langsung mensupport kepentingan masyarakat di daerah itu untuk bisa berkembang kan. Betul. Ekonominya bergulir. Bergulir. Sekarang kan mereka untuk mencari kredit di Bank Nasional juga tidak mudah kan. Tidak mudah. Gitu.
dan juga mengakses kredit itu terutama UMKM itu kan harus diperhatikan ya. Ya. Jadi nah harusnya kan yang juga dipersoalkan oleh tim hukum, katakannya mau dibuat tim hukum tuh Pak Mulya Lubis menyangkut persoalan ini kan. Nah, ya seharusnya kan yang menjadi persoalan kan bukan Mas Sugeng menyebut nama itu, ya kan? Bukan saya. Ya, yang ini kan media. Media. Media mengangkat, kemudian pihak Mas yang disebut GP ini muncul menjawab, mengidentifikasi diri. Ya, langsung kan? Iya, jadi ini menjadi gaduh ya karena nggak harus dipilah nih sebetulnya ya. Jadi kan penyebutan dengan menggunakan inisial itu kan berusaha saya mencegah ya melakukan karakter assassination ya satu. Kedua, ketika itu masuk media Bang, sebetulnya terkait tim hukumnya dulu PDI ya, PDI membentuk tim hukum kita hormati aja ya. Tapi saya berharap tim hukumnya melihat dari aspek hukum ya, yaitu terkait apa nih? Terkait soal kalau pernyataan saya yang sudah saya batasi itu sudah muncul di media ya. Media ini kan punya satu mekanisme dapur redaksi. Jangan dong saya yang dipersoalkan dong. Ya kan? Dilihat dulu media itu menerapkan kode etik atau tidak ya. Kalau sudah menerapkan kode etik maka tim hukum juga harus menerapkan soal prinsip penggunaan undang-undang pers. Kalau tidak kalau tidak sesuai, dinilai merugikan, keberatan, hak jawab ya. Sudah harus stop di sana. Sudah jawab di sana karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dipidanakan. Pak Wakapolri juga menyatakan begitu, produk jurnalistik tidak bisa dipidanakan. Kalau kemudian narasumbernya dipidanakan, ini kan lompat pagar Bang. Lompat pagar ya. Jadi sebagai pejabat publik ya harus siap menjadi sasaran kritik ya, sasaran untuk diminta pertanggungjawaban keterangannya, bukan dinilai kemudian sebagai serangan karakter assassination ya, kecuali memang hidup suci gitu loh ya. Kalau hidup suci gitu ya. Ya tapi kan nggak ada yang suci ya. Ya Bang ya. Jadi memang kalau kita lihat harusnya kan tidak usah buru-buru membentuk tim hukum dulu kan gitu. Seharusnya yang dilakukan itu adalah coba mencari fakta-faktanya, benar apa tidak. Atau kalau saya diundang juga saya hadir kok ya. Apa sih maksud Anda? Saya hadir. Ya. Tentu saya akan hadir dan memberi penjelasan dengan tidak akan membuka yang namanya bukti material ya. Akan sampaikan. Kayak begini saya sampaikan pada Abang nih. Kalau mereka punya tim podcast saya hadir juga. Ya. Ya tidak ada salahnya lah. Tertutup juga nggak apa-apa kan? Minta pendapat, keterangan. Diminta. Sampai saat ini belum diminta ketemu PDIP. Belum ada kan. Betulnya teman-teman banyak di sana ya. Tapi nggak ngerti lah Bang, namanya politik ya. Mungkin di dalamnya juga mungkin saja sedang pro kontra juga ya. Kan? Ada yang senang, ada yang enggak. Iya kan namanya politik kan soal politik. Kalau KPK kan biasanya kalau ada laporan gitu, Mas Sugeng kan diminta datang ke KPK. Kalau full bucket bisa datang, bisa juga cukup dengan keterangan kita kirim bisa ya. Tapi belum ada proses itu. Sudah ada ya. Setelah saya mengadu, bagian Dumas sudah menindaklanjuti ya, dan sudah saya berikan informasinya. Apa yang kami tahu ya. Jadi posisi saya ini sebetulnya peniup peluit aja Bang. Peniup peluit seperti memohon atensi penegakan hukum ada seperti ini
Kemudian silakan penegak hukum untuk memverifikasi. Ya. Katakanlah jelek-jelek kata nih ya, Bang, jelek. Nggak ada ditemukan peristiwa pidana. Kemudian saya bisa nggak dipersalahkan? Tidak bisa dong. Namanya ada pengaduan masyarakat. Ya. Saya punya buktinya, ya. Tugas saya berdasarkan pasal 41 dan 42 Undang-Undang Tipikor melakukan pemantauan dugaan korupsi. Saya laporkan. Kecuali begini, Bang. Begitu saya dapat, saya konferensi pers, ya. Konferensi pers dulu baru melaporkan. Ini beda. Ini mens reanya ada untuk dalam karakter assassination ada. Saya laporkan kok. Satu. Kedua, saya ditanya kemarin podcast di mana ya? Ada mengkonfirmasi nggak kepada pihak-pihak yang dilaporkan? Saya sampaikan, cara kerja IPW tidak perlu, tidak wajib mengkonfirmasi kepada pihak mau dilaporkan. Karena apa? Bahaya. Kalau saya membuat surat atau saya datang konfirmasi, bisa dibilang saya sedang berusaha negosiasi. Iya kan? Dan masyarakat bisa tidak percaya. Tidak percaya. Iya. Nanti pengadu masyarakat, wah kamu datang ke sana. Kita kasih bahan. Udah kita lu jual lagi. Jual, negosiasi. Memang kebanyakannya begitu sih. Ya. Kalau kami nggak pernah, Bang. Kami nggak pernah. Iya. Ini kan buktinya langsung ke KPK. Iya, kan? langsung ke KPK. Kami tidak pernah karena kalau begitu kredibilitas dijaga. Ya. Walaupun responnya nanti tim hukum seperti apa, ya saya akan terimalah, hadapilah ya. Ya, tapi banyak yang mendukung, banyak juga yang tidak mendukung. Iya, itu biasa tidak aja ada sih. masalah. Biasa aja, Bang. Kalau PSI terhadap langkah-langkah Mas Sugeng ini bagaimana? PSI menurut saya baik ya, tidak terlalu mau kepo ya terhadap, karena kan mereka di DPP tahu bahwa jauh sebelum saya di PSI, saya ini memang aktivis hukum ya. PSI tidak ya, cuman menanyakan, bro ada berita ini, apa yang bisa dibantu. Saya bilang jangan, justru jangan bantu saya. Karena kalau bantu saya, nanti ada orang tahu, emang diputar Bang, bahwa dari awal disetting. Ya. Seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu. Saya bilang jangan, bahaya. Ini akan disorot. Ya. Jadi saya katakan ini biar urusan IPW gitu ya. Urusan PSI biar saya memperjuangkan kursi di DPRD dan dapat. Kalau urusan saya sebagai anggota PSI ya. Kalau ini sudah doakan aja gitu ya, supaya ini jangan dah. Karena nanti pasti dipelintir ya, dipelintir Bang. Orang saya pakai baju PSI ya. 2022 kan, ini muncul nih di mana, di TikTok atau apa di saya PSI Kota Bogor mendukung Ganjar sebagai capres ya. Karena waktu itu kan PSI mendukung Ganjar kan. Betul. Ya. Kemudian dibilang ikut Pak Jokowi kan? Iya, ikut Pak Jokowi mendukung Ganjar. Kemudian kok sekarang menyerang? Gitu. Loh, dilihat dong sekuen waktunya dong. Iya. Ganjar aja kemudian ya orang Jawa bilang kan ngenyek ya kan. Apa itu PSI? Kan begitu ya. Saya udah ketua loh ya, walaupun ketua di kabupaten apa? Kota Bogor. Kota Bogor ya. Iya Bang, ketua 2019. Jadi posisi ketua DPD PSI Kota Bogor. Kota Bogor. Iya, jadi saya ditunjuk 2019, masih kecil ya partainya, anggotanya aja belum banyak ya. Strukturnya belum ada tapi masih belum kuat. Gitu. Jadi saya membangun lah itu ya. Tapi kan sekarang katanya Mas Sugeng terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bogor. Iya, cuman anggota DPRD. Ada yang senang, ada yang ngenyek Bang. Ngenyek itu begini, masa sekelas ketua IPW mainnya di kota. Nah, terusnya bahkan di internal IPW menyarankan saya mundur dari PSI ya. Jadi rupa-rupa ya,
Tapi ada yang senang di Kota Bogor bahwa saya terpilih, masyarakat terutama masyarakat grassroots, ya. Memang kalau ditimbang sebetulnya enggak pas lah ya. Kan saya udah mainnya dalam isu nasional tapi akhirnya di Kota Bogor. Tapi saya selalu berpegang pada komitmen Bang. Dulu waktu Sis Grace meminta dan juga DPP termasuk Sis Mayang yang meminta saya mengurus itu, saya sudah berkomitmen akan menyelesaikan ketua PSI sampai selesai pemilu. Gitu ya. Jadi waktu pengurus IPW menyatakan mundur, nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa, IPW tidak bisa mengintervensi saya sebagai PSI, PSI juga tidak bisa mengintervensi saya sebagai IPW. Iya, iya. Jadi itu saya jaga, ya. Walaupun banyak orang menilai, itu omongan aja. Tapi memang itu saya mau tunjukkan. Sampai selesai 2024 nanti kontestasi pemilu selesai, baru saya mau melepaskan posisi ketua. Tapi ternyata kan terpilih nih. Iya. Bagaimana nih? Ini ada kondisi baru nih terpilih nih. Kan 5 tahun lagi gitu kan. Iya. Kalau struktur sudah terbentuk, anggota sudah memenuhi syarat ikut sebagai pemilu, kan kita waktu itu ada syarat administratif ya. Verifikasi faktual lolos. Artinya saya sebagai ketua PSI sudah menjalankan tugas, ya. Karena tidak semua DPD bisa lolos sebagai peserta pemilu. Saya sudah jalankan tugas dan juga dapatkan kursi. Ini bisa sebagai pertanggungjawaban saya sampaikan, ya, kepada PSI. Nah, tapi PSI nggak bisa kemudian cawe-cawe soal IPW. IPW juga tidak bisa cawe-cawe soal PSI. Itu ruangan yang berbeda. Nah, jadi rangkap, kalau kita bilang bukan rangkap jabatan ya. Iya. Ini Banyak jabatan. banyak jabatan ini. Tapi kan di IPW tidak ada larangan kan untuk menjadi anggota LSM tidak ada larangan dalam aktanya. Di PSI juga tidak ada larangan sebagai pengurus LSM. Yang dilarang sekarang saya ini sebagai advokat. Kalau nanti terpilih anggota dewan, maka saya harus cuti sebagai advokat. Lu nggak bisa ngelapor lagi dong kepada. Oh bisa dong. Oh bisa ya. Kan di PW. Oh sebagai advokatnya. Iya advokatnya. Advokat di luar IPW nih. Di luar IPW. Oh iya ya. Kan? Tapi kan bisa suruh anak buah kan. Nah ini juga harus saya jelaskan nih, mumpung di ruang publik nih ya. Jadi di dalam undang-undang advokat disebutkan bahwa seorang advokat yang menjalankan tugas negara sebagai eksekutif, legislatif atau yudikatif, cuti dari profesinya, gitu ya. Saya cuti. Tapi di dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, walaupun cuti, tetapi hubungan keperdataan antara advokat dengan kantornya tidak terputus. Apa itu maksudnya? Jadi hubungan keperdataan itu begini, saya masih berhak mendapatkan penghasilan dari kantor. Ya, karena kantor itu saya dirikan sebagai firma hukum, saya adalah pendirinya bersama dengan partner saya, makanya menjalankan nanti partner. Nah, kalau hasil dari kerja firma hukum itu saya berhak dapat. Oleh karena itu nanti saya harus deklarasi kepada KPK, kepada PPATK, saya membuat surat ya, kepada kejaksaan, kepada kepolisian, bahwa saya punya firma hukum, bahwa nomor rekening saya ini, ya, kalau nanti ada uang masuk, ya, jangan dibilang sebagai gratifikasi, tolong dicek, karena uang ini dari kantor saya, ya kan, dari kantor saya, maka ini adalah hak keperdataan saya. Jadi gitu. Karena kalau enggak bisa dinilai sebagai gratifikasi atau suap. Iya, jadi harus jelas sumbernya ya. Iya. Dari karena kantor. Sebagai anggota DPRD ya, Kota Bogor lagi. Nggak boleh tuh nggak saya. Boleh. Bogor itu kan agak rawan-rawan juga tuh. Iya, udah kalau kabupaten. Kabupaten ya. Karena bupatinya kakak adik sudah ditangkap sama KPK. Iya.
Kalau Bogor masih aman-aman lah ya. Kalau kota masih aman ya. Kota kan nggak banyak proyek soalnya, nggak banyak Iya. tanah. Bogor itu Iya, kan transaksi jual beli tanah benar itu ya. paling besar. Tapi ya APBD besar atau kecil potensi penyimpangan ada Iya, ya. iya. Potensi penyimpangan ada. Kemudian ya saya jadi anggota DPRD mau menunjukkan real wakil rakyat itu seperti apa. Ya, satu Gitu. itu. Kedua kan ini kan nanti harapan orang besar kepada Mas Sugeng ya, Iya. dengan posisi menjadi anggota DPRD. Ini jangan dilihat institusi DPRD-nya. Yang harus dilihat ini institusi ini menjadi penting karena ada Sugeng di situ. Ya, ini sudah mulai agak rame Bang di Kota Bogor. Iya. Jadi ada pertanyaan begini, saya dengar ya. Katanya kepala-kepala dinas bingung. Loh itu Pak Sugeng nanti bagaimana ya di DPRD? Kenapa kepala dinas bingung? Harusnya mereka berterima kasih. Iya, iya. Dengan adanya saya, mereka bisa-bisa dalam quote and quote jangan sampai dipalak lagi sama pihak-pihak tertentu. Iya, iya, iya. Gitu loh ya. Kan biasa misalnya nih, pihak-pihak tertentu yang punya kewenangan, katakanlah politisi, berkunker ada harus dibiayai, ya kan? Ada uang ketok supaya agenda-agenda pemerintahan jalan. Iya, iya. Harusnya mereka bersyukur nih Bang. Padahal sudah ada anggaran juga Sudah yang ada, resmi. sudah dialokasikan. Iya. Kenapa mesti cari yang lain lagi? Nah, itu satu. Terusnya juga saya ditanya nanti, lu di DPRD ngapain? Saya kan orang baru, saya bilang. Saya akan belajar. Belajar itu dengan cara mendengar dan mencatat. Iya, iya, iya. Apa yang mau dicatatin ya semua peristiwa. Saya bilang. Menarik ini memang. Mas Sugeng nih masuk ke dalam dunia ini memang luar biasa ya. Iya Bang. Jadi saya jalanin aja lah garis tangan perjalanan saya mau menuju kemana saya jalanin Bang. Walaupun dibilang ya cuma DPRD saya jalanin ya. Gitu. Ya, lembaga itu seperti kita katakan satu lembaga besar tetapi dipimpin oleh orang yang kecil. Iya. Maka lembaga itu menjadi kecil. Iya. Ya kan? Institusi itu kecil tapi ada orang besar di dalamnya, maka institusi itu menjadi besar. Nah, ini saya kasih satu lagi Bang ya. Satu sisi ya. Kan kewenangan anggota DPRD itu terkait dengan hubungan kerja dengan pemerintah kota. Tapi kan di Kota Bogor ada institusi lain, institusi negara yang tidak dalam kewenangannya DPRD. Apa itu? TNI, Polri, Kejaksaan, BPN, ya. Ini kan tidak berhubungan. Tetapi institusi-institusi ini mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Iya. Ya. Atau perusahaan BUMN, ya. Contohnya nih Bang, pembangunan double track kereta dari Kota Bogor ke Sukabumi itu menghajar 2000 KK yang tinggal di tanah PJKA. Itu memang tanah PJKA, tapi kalau rakyatnya kan rakyat Bogor. Iya. Kemudian bagaimana? Nanti kalau ditanya ke DPRD, oh itu bukan kewenangan kami berurusan dengan soal tanah itu, karena itu tanahnya PJKA. Betul, mungkin itu ilegal, ya. Tapi nasib rakyatnya kan tanggung jawabnya kita sebagai wakil rakyat. Dan banyak penggusuran-penggusuran misalnya terjadi oleh misalnya ada saya nangani anak-anak TNI yang menempati rumah, katakan rumah dinas, harus dikosongkan. Berarti kalau dikosongkan, mereka tidak punya rumah. Bagaimana nasibnya? Sementara TNI bukan institusi dalam hubungan kerja. Iya, iya. Tapi nasibnya kan urusan kita. Nah ini yang harus disuarakan. Iya, benar. Jadi harus jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisahkan. Karena kita wakil rakyat. Iya, terintegrasi itu. Iya, kita filosofisnya adalah kita wakil rakyat. Ketika rakyat punya masalah, itu urusan kita. Apapun masalahnya, harus dicarikan solusi. Ya, jadi Mas Sugeng prinsipnya tidak akan mundur dari anggota DPRD ya. Enggak. Tetap anggota DPRD, tetap IPW tetap berjuang terus. Iyalah, itu karena udah bawaan ya. Ya,
dan justru dengan menjadi anggota DPR di Kota Bogor itu justru akan, kata istilahnya lagunya Prabowo ini, makin oke gas. Oh iya, pasti dong. Saya punya posisi formal. Ya. Selama ini kan di luar pemerintahan, cuma ngadu ini kayak sekarang ya, ngadu itu. Ya. Posisi formal tentu punya kompetensi, punya legalitas ketika bicara tentang sesuatu prinsip. Ya. Saya bisa bicara. Saya mau tanya berapa kursi? Satu kursi. Cuman satu kursi Iya, aja. PSI. Tapi dari 50 kursi. Ya, 50 itu kan banyak partai-partai besar. Iya, dan besar. ini akan menyerang Mas Sugeng nanti. Karena akan tidak semuanya sama, tidak ya, semua iya, ya. Kalau mau kerjasama kemudian. Iya. Tapi kerjasama dengan maksud baik ya. Ya. Tidak kerjasama dodosin duit APBD ya. Ya. Maksud baik. Nah ini apakah paradigma yang sudah lama ini terjadi mau bisa berubah? Makanya kan mereka bertanya kepala dinas, nanti mau ngapain ya Mas Sugeng? Di DPRD nanti dia mau ngapain? Ya saya mau mendengar dan mencatat semua peristiwa. Ya. Benar, dan berjalan sesuai dengan aturan. Iya. Yang berlaku kan gitu. Saya juga makin miskin Bang. Ya. Mengencangkan ikat pinggang. Ya. Karena kan nggak praktek hukum. Walaupun dapat, mungkin nggak beda kalau saya praktek sendiri. Yang penting di DPR itu dijaga bahwa kita mendapatkan itu dari amplop coklat yang ada stemnya. Ada stempelnya. Kalau yang nggak ada stemnya itu nah, yang bahaya. Saya banyak yang ngintip saya. Begitu. Ini amplopnya bagaimana nih? Gitu kan? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Kalau tidak sah ya jangan. Baik Mas Sugeng, kita sudah 40 menit lebih. Siap. Ya, mungkin kita minta closing statement dari Mas Sugeng. Jadi IPW itu aksinya adalah aksi hukum, ya. Mohon dilihat bahwa ini adalah sebagai satu bentuk peran serta masyarakat sebagai LSM mau mewujudkan prinsip negara hukum. Kalau ada pejabat, tokoh politik, institusi tersenggol, kembalikan kepada prinsip-prinsip hukumnya, ya. Jangan dibawa kemana-mana. Walaupun dibawa kemana-mana juga nggak apa-apa. Yang kedua, saya sebagai ketua IPW berusaha mentaati rambu-rambu hukum. Oleh karena itu berusaha supaya tidak terjegal, ya, menjadi tersangka. Ya. Juga mohon dipahami. Jadi kalau media membuat suatu berita, lihat quote pernyataan langsung saya. Jangan narasi yang dibangun oleh media. Kan ada quote. Jangan ada improvisasi. Iya, ya. Jadi itu ya. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai aktivis ya, walaupun saya nanti di DPRD, saya berusaha bahwa rakyatlah tuan dari negeri ini seperti dinyatakan oleh salah satu capres. Ya insya Allah lah semuanya berjalan dengan baik Mas Sugeng. Siap Bang. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Selamat berjuang, selalu teguh, sabar dan kuat. Itu doa kita kepada Mas Sugeng. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Makasih Mas Sugeng, sampai jumpa. Terima kasih Bang. Sehat-sehat selalu Bang.